Selamat siang Pak Denny. Selamat siang Pak Aras, terima kasih atas undangannya sehingga kita bisa menyapa juga warga masyarakat melalui dunia maya. Demikian Pak Aras. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat, tinggal saat ini akhirnya dapat ketemu lagi sama Pak Aras di sini lagi. Demikian. Iya. Dan yang kedua ada Ibda Juani Aing ya. Iya, SH, iya. Selaku PS Power Subagmin Ops di Tres Narkoba Polda Kaltara. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Siang Bu ya. Alhamdulillah sehat. Beliau juga sering berjumpa dengan saya ketika ada mau press release maupun pemusnahan di Polda Kaltara. Dan baik pemirsa Kaltara TV dan pendengar setiap dari Kaltara 92,4 FM, kita akan menemani kalian selama kurang lebih 1 jam ke depan terkait pencapaian di Tres Narkoba Berantas Narkoba di Kaltara. Dan langsung saja kita ke narasumber pertama ya, yaitu ke Pak Denny. Pak, seperti apa peran di Tres Narkoba Polda Kaltara dalam memberantas atau mencegah peredaran narkoba di Kaltara? Jadi terima kasih Pak Aras atas waktu yang diberikan kepada kami. Jadi selama ini dari di Res Narkoba Polda Kaltara dalam rangka hal pencegahan maupun pemberantasan narkoba di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dari pihak Direktorat juga melakukan penyuluhan kepada masyarakat di setiap kecamatan maupun kelurahan. Juga kita sudah aktif dibantu dengan Bu Juani juga melakukan penyuluhan. Terus dari Direktorat Narkoba juga ada tim tindak untuk yang menangani para pengedar maupun penyalahgunaan narkoba tersebut. Sehingga di Provinsi Kaltara kalau bisa untuk narkoba diminimalkan kasusnya. Demikian. Nah, melihat peredaran narkoba di Kaltara sendiri Pak, apa yang menjadi titik fokus dari Polda Kaltara untuk melakukan atau meminimalisir peredaran narkoba di Kaltara? Apakah dengan seperti tadi dikatakan melakukan penyuluhan atau memang langsung melakukan penindakan kepada oknum-oknum yang mengedarkan narkoba? Jadi untuk penyuluhan tetap kita lakukan kepada masyarakat supaya tidak terpengaruh atau tergoda dengan peredaran narkoba tersebut. Dan untuk penindakan kita fokuskan kepada para pengguna maupun pengedar maupun para bandar yang ada di wilayah Polda Kaltara. Hingga saat ini juga kita sudah banyak melakukan penindakan maupun barang bukti yang telah kita amankan selama 1 tahun terakhir ini. Nah, saya ke Bu Juani, ini kan lebih kepada PS Power Subagmin Ops di Tres Narkoba. Apa yang dilakukan dari di Tres Narkoba sendiri untuk khususnya bagi pengedar-pengedar yang tergolong masih pemula Bu ya? Mungkin ya. Kalau dari kita dari Direktorat sih, selain kita sudah melakukan penyuluhan, kita juga melakukan pembinaan, terutama yang masih pemula dalam artian masih mencoba ya, atau mungkin baru kenal dengan narkoba, dengan cara kita memberikan pembinaan agar mereka tidak tergabung lagi dengan komunitas mereka yang lama atau mungkin pergaulan mereka seperti itu. Nah, pembinaan ini Bu, apakah sebatas pembinaan atau ada langkah-langkah seperti rehab mungkin Pak? Seperti apa? Pembinaan ini selain seperti itu tadi, kita melakukan rehab. Kalau bisa kita rehab ya kita rehab. Nah, sejauh ini untuk rehab sendiri Bu di Kaltara kan belum ada Bu ya? Itu langsung di Kaltim Bu. Kalau untuk rehab kita berkoordinasi dengan BNNP yang ada di Tarakan. Di sana sudah ada tempat rehab itu namanya yaitu Sekata, yang sifatnya masih swasta. Baik. Oke. Nah, untuk rehab sendiri Bu, sejauh mana optimalnya? Apakah memang untuk rehab ini cukup bisa menyadarkan para pengguna ini atau seperti apa? Tujuan dilakukannya rehab itu minimal untuk mengurangi kecanduan mereka terhadap apa yang sudah mereka lakukan, untuk merubah mereka supaya kedepannya mereka tidak terjerumus lagi seperti itu. Ya, baik pemirsa Kaltara TV dengan pendengar setia Radio Kaltara 92,4 FM, itu tadi ya sepintas penjelasan dari 2 narasumber kita terkait peredaran narkoba maupun langkah-langkah yang dilakukan oleh Ditres Narkoba dalam mencegah atau bagaimana untuk menyadarkan masyarakat agar tidak terjerumus dalam peredaran narkoba atau penggunaan narkoba. Nah, kembali lagi ke Pak Denny Pak,
Di Kaltara sendiri kan Pak diketahui memang merupakan salah satu jalur pintu masuk ya narkoba, kemudian diedarkan ke wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia seperti Sulawesi, kemudian ke Samarinda. Nah, bagaimana pengawasan dari Ditres Narkoba sendiri untuk bagaimana agar peredaran narkoba dari Tawau ya, misalnya dari Tawau ke Malaysia itu agar tidak selalu terjadi, maksudnya peredaran dari Tawau ke Kaltara itu seringkali ditemukan. Nah, apa tindak pengawasannya dari Ditres Narkoba? Nah, jadi selama ini tindak pengawasan ataupun dari Ditres Narkoba sudah melakukan koordinasi sama instansi terkait, BNN, BNP maupun dari pihak cukai juga, dari pihak Polres, punya wilayah juga. Kita bersatu melawan narkoba tersebut dan mengadang di pintu-pintu masuk yang kita curigai sebagai pintu lintasan dari barang tersebut. Jadi sehingga saat ini kami kalau masalah anggota memang sangat kurang, tapi dengan kekurangan tersebut kita tetap semangat dan melecut untuk memberantas narkoba yang ada di Polda Kaltara. Baik. Oke, pemirsa Kaltara TV, itu tadi ya penjelasan dari Pak Denny terkait pengawasan untuk peredaran narkoba khususnya di jalur perbatasan. Nah, kemudian Pak, dari segi penindakan sendiri ini kan banyak pengedar narkoba yang ketika ditangkap itu mengaku sebagai kurir, kemudian selanjutnya ketika disidangkan itu hukumannya hanya 5 tahun, kemudian 6 tahun. Bagaimana dari Polda sendiri Pak melihatnya? Jadi kita berharap juga selama ini sudah banyak melakukan penindakan, untuk khususnya di Polda aja sudah 25 kasus yang kita tangani. Untuk mencakup semuanya wilayah Kaltara sebanyak 236 kasus dengan barang bukti yang bukan sedikit lagi, sekitar 45 kg juga. Jadi kita kesusahannya selama ini dia memakai jaringan sistem putus. Jadi seandainya ketangkap pengedarnya atau apa, dia tidak bakalan ngomong barang ini milik siapa, dari siapa, dia tidak bakalan ngomong. Kesulitan kita hingga saat ini di situ. Makanya kebanyakan terputus dari sampai pengedarnya saja. Seandainya pengedar tadi mau bicara, oh Pak barang ini punya si A, dari si A mau diantar ke si B, kita enak, kita pasti tetap mengembangkan permasalahan tersebut dan kita ambil semua pasti yang memiliki barang tersebut. Ada tambahan Bu Yun? Cukup. Oke. Baik pemirsa Kaltara TV dan pendengar sejarah di Kaltara, ya itu tadi ya pemaparan dari dua narasumber kita terkait pencapaian Ditres Narkoba dalam memberantas narkoba di Kaltara. Dan nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami kembali. Hai sahabat Setia Sharp, kali ini Sharp mau bagi-bagi voucher pulsa telepon gratis hingga Rp300.000 loh. Hai, halo semua. Caranya gampang banget. Beli aja produk-produk dari Sharp mulai dari LED TV, speaker, mesin cuci, AC, kulkas, air purifier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin yang baik bukan hadir dari sebuah politik uang. Pemimpin yang berkualitas hadir dari sebuah sistem politik yang bertanggung jawab. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, melaksanakan partisipasi politik yang cerdas. No money politik, no negatif campaign, yes politik yang beradab. Datanglah dan sukseskan pemilihan serentak 9 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elektronik terdekat di kota Anda. Untuk Indonesia selalu terdepan, jadi yang pertama. Pandemi belum berakhir. Mari kita putuskan penyebarannya dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Pakai maskermu. Coblos nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Setiabudi, penjabat sementara Gubernur Kalimantan Utara.
warga masyarakat Kalimantan Utara yang saya banggakan, saat ini kita sedang memasuki tahapan kampanye Pilkada serentak tahun 2020, termasuk yang di Kaltara. Dan pada tanggal 9 Desember 2020 sudah memasuki hari pemungutan suara. Kira-kira pemimpin seperti apa yang akan Bapak dan Ibu Saudara pilih? Menurut saya, ini saya kasih bocoran, salah satu yang harus Bapak dan Ibu perhatikan adalah pemimpin yang betul-betul peduli pada warganya dan juga yang patuh pada protokol kesehatan COVID-19. Sama protokol kesehatan saja peduli, apalagi sama warganya. Selamat memilih 9 Desember 2020. Mari kita sukseskan Pilkada serentak tahun 2020 di Kaltara yang sukses, damai, lancar, dan yang aman dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IRO hadir untuk masyarakat Kaltara. Sumber daya manusia bisa unggul, peningkatan daya saing sektor perikanan dan pertanian menjadi prioritas utama. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok negeri, serta tidak ada lagi kesenjangan sosial yang terjadi untuk masyarakat Kaltara. Irianto Lamri dan Irwan Sabri berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Kaltara sejahtera dan terdepan. Seperti apa sih bentuk surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara 9 Desember 2020 mendatang? Pertama, pastikan kop atau bagian atas surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara berwarna merah. Kedua, cermati judul surat suara yang tertera dan pastikan sesuai dengan contoh di atas. Selanjutnya, pada surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara tahun 2020, pastikan terdapat 3 kolom yang menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada surat suara Anda. Nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Ayo ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Tetap patuhi protokol kesehatan. Suara Anda menentukan nasib Kaltara 5 tahun mendatang. Saudara-saudaraku masyarakat Kalimantan Utara, kita adalah masyarakat yang siap untuk melakukan perubahan demi Kaltara yang lebih baik. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya, Dr. Andes Haji Jainal Arifin Paliwang SHMhum bersama Dr. Jansen TP MSc siap memimpin dan mengantarkan cita-cita masa depan Kalimantan Utara rumah kita, kabupaten kota pilar provinsi, membangun desa, menata kota, bersama mewujudkan Kalimantan Utara berubah, maju dan sejahtera. salah satu ketua kelompok budidaya rumput laut yang ada di Kelurahan Mambulungan. Juga kami adalah pemanfaat
dari penyebaran narkoba yang telah dibangun. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini dalam program Satu yang telah membantu petani rumput laut untuk mengadakan pembangunan rumput laut. Kami sangat terbantu dengan adanya pembangunan seperti ini karena ini bagi kami nelayan rumput laut ini adalah hal yang paling mendasar dalam kami memulai usaha rumput laut. Dengan adanya ini kami merasa terbantu sekali. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya kepada petani rumput laut. Tubuh. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi DM-PAS secara rutin setiap hari. Menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh, dapat mencegah diabetes dengan mencegah kerusakan pankreas, menstimulasi pankreas untuk memproduksi insulin, membuat otot lebih mudah menyerap insulin, serta meningkatkan penyerapan glukosa pada otot. Prinsip kerja dari DM-PAS adalah saat larut di dalam tubuh maka kandungan bahan aktif golongan fitosterolnya yaitu beta-sistosterol dan stigmasterol akan mulai meningkatkan daya serap atau asupan pengangkutan glukosa pada otot, meningkatkan kadar glikogen hati sebagai cadangan energi bagi tubuh, dan akan memperbaiki serta menghambat kerusakan pada sel beta pankreas penghasil insulin, sehingga kinerja pankreas akan senantiasa membaik dan dapat memproduksi insulin yang dapat menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh Anda. Dengan DM-PAS, tubuh lebih berenergi dan lebih sehat. DM-PAS dapat dikonsumsi bagi mereka yang kadar gulanya tinggi atau yang terkena diabetes. Tetapi DM-PAS ini juga disarankan bagi mereka yang punya faktor risiko tinggi, yaitu mereka yang pola makannya tidak. Masih bersama saya Muhammad Aras di program Dialog Interaktif dengan tema pencapaian Ditres Narkoba Berantas Narkoba di Kaltara. Dan masih bersama dua narasumber kita ya dari Ditres Narkoba Polda Kaltara. Yang pertama Ida Juan Aing SH selaku PS Paur Subakmin Ops Ditres Narkoba Polda Kaltara. Dan yang kedua ada Ibtu Deni Mardianto selaku Kanit 2 Ditres Narkoba Polda Kaltara. Dan buat pemirsa dan pendengar setia Radio Kaltara yang ingin memberikan pertanyaan seputar tema kita di siang hari ini, kalian bisa bergabung di line WhatsApp di 085 395 296 755. Dan kembali kita ke narasumber kita ya. Saya ke Pak Denny kembali. Pak, melihat peredaran narkoba yang ada di Tarakan khususnya di Kaltara, maksudnya khususnya di Tarakan dan Nunukan itu Pak, itu sangat-sangat boleh dikata sangat banyak kasus yang ditemukan. Nah, apa atensi sendiri dari Ditres Narkoba sendiri untuk dua wilayah ini, khususnya Tarakan dan Nunukan? Nah, jadi atensi dari Ditres Narkoba Polda Tarakan juga kita menghimbau pada masyarakat, khususnya para orang tua, untuk selalu mengawasi putra-putrinya supaya tidak terjerumus dengan penyalahgunaan narkoba. Soalnya kalau sudah masuk dalam jaringan atau pengguna, nanti susah untuk kembali seperti normal, harus direhab dulu atau apa. Soalnya jarang sekali orang yang pemakai atau pengguna berhenti dengan sendirinya total. Kebanyakan berhentinya pasti direhab dulu atau gimana. Dan ya alhamdulillah di wilayah Kaltara, biarpun dari pihak swasta juga ada tempat rehab di Tarakan, di daerah Perumnas itu, di Yayasan Sekata ya, ada juga di situ rehabnya juga. Dan untuk masyarakat juga kita himbau, mari kita bekerja sama untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita dari penyalahgunaan atau dari lingkaran narkoba tersebut. Tanpa bantuan dari masyarakat, khususnya warga Kaltara, Nunukan, Tarakan, Bulungan maupun Malino, kita sendiri akan kesulitan untuk memberantas narkoba. Tapi dengan dukungan masyarakat,
kita akan mudah untuk memberantas narkoba. Demikian Pak Aras. Iya. Oke. Saya ke Bu Aing, Bu Juan ya, Bu Juan Aing. Bu, ini kan melihat fenomena sekarang bahwa narkoba tidak hanya kepada para kaum Adam ya, tetapi juga kaum Hawa, dalam hal ini perempuan, bahkan ibu rumah tangga. Banyak yang ditemukan terlibat peredaran narkoba, begitu juga dengan anak-anak yang masih remaja, khususnya pelajar. Nah, faktor apa sih Bu yang menyebabkan mereka ini bisa terjerumus ke ke dalam lingkaran narkoba ini? Silakan. Dari beberapa kasus yang ditangani oleh direktorat, faktor ekonomi ya rata-rata yang mengakibatkan mereka terjerumus. Itu yang kebanyakan terjadi. Oke. Kemudian untuk pelajar sendiri, apakah karena kurang pengawasan dari orang tua atau memang lingkungannya yang bisa dikatakan kurang bagus? Dalam hal ini banyak terjadi kasus-kasus di lingkungannya sehingga mereka juga terjerumus. Termasuk salah satunya itu faktor lingkungan. Apalagi mereka kalau seumpamanya kurang pengawasan dari orang tua, sehingga mereka bergaul dengan temannya yang mungkin sudah menggunakan narkoba itu sendiri, sehingga mereka mencoba. Jadi akhirnya ya mereka menggunakan. Seperti itu. Nah, kemudian Bu, ketika misalnya ditemukan atau diamankan untuk anak kecil itu, seperti apa proses hukumnya? Apakah langsung disidangkan atau diproses, atau masih ada tindakan seperti pembinaan, kemudian ada diversi ya Pak? Yeah. Nah, itu seperti apa Bu? Kalau di direktorat sendiri untuk penanganan narkoba khusus untuk anak-anak ya tetap kita lakukan diversi. Dengan cara kita melakukan secara kekeluargaan. Nanti kalau memang anaknya mau merubah, ya kita kasih kesempatan. Tapi kalau mengulang lagi, ya mau tidak mau diproses sesuai dengan hukum. Baik. Ya, itu tadi ya penjelasan dari dua narasumber kita terkait peredaran narkoba yang sudah merambah kepada ibu-ibu rumah tangga maupun pelajar. Dan di via WhatsApp sudah ada yang bergabung nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Radio Kaltara dan Kaltara TV. Saya Mardi di Tarakan. Ingin bertanya terkait tema pagi ini, yaitu selain kondisi geografis dan minimnya personil dalam pemberantasan narkoba, kendala apa saja yang dialami Polda Kaltara dalam mengungkapkan kasus narkoba khususnya di daerah perbatasan dan pertambakan yang diduga wilayah baru dalam penyebaran narkoba? Nah, silakan Pak Denny. Jadi terima kasih Pak Mardi telah bergabung di Kaltara TV maupun Radio Kaltara. Jadi selain kami kekurangan juga personil, juga sudah kita maksimalkan personil yang ada. Jadi untuk hambatan-hambatan selama ini dari letak geografis kita yang banyak pertambakan, terus banyak laut, jadi sehingga pintu-pintu masuk atau ibaratnya pelabuhan-pelabuhan tikus untuk memasukkan narkoba itu sangat banyak sekali. Jadi kita juga sudah berupaya semaksimal mungkin koordinasi dengan pihak-pihak terkait, instansi terkait untuk memberantasan atau meminimalisirkan agar narkoba tersebut tidak masuk ke wilayah Kaltara. Demikian. Kemudian Pak, ini kan narkoba ini masih masuknya melalui dari kaum Malaysia, kemudian diedarkan di Kaltara. Nah, seperti apa koordinasi dari Polda Kaltara kepada pemerintah Malaysia, bagaimana agar narkoba ini bisa diberantas bersama-sama? Jadi kita juga punya ada LO juga di pemerintah Malaysia sana juga. Apabila memang kita selama ini melakukan penangkapan yang dikira-kira setelah dilakukan pengembangan ada warga negara Malaysia, juga kita kirimkan berupa red notice ke Interpol, meminta bantuan supaya mengambil tersangka yang di sana. Dan sudah ada dua tersangka yang kita ambil dari sana dan kita bawa ke sini untuk proses sesuai dengan hukum sini. Nah, itu menarik Pak, yang yang tersangka di Malaysia kemudian diambil. Nah, dari Ditres Narkoba sejauh ini sudah ada berapa bandar ya, kalau di Malaysia rata-rata bandar Bu ya. Nah, yang yang diproses atau artinya yang diambil dari Tawau kemudian diproses di Kaltara? Ada dua Pak Aras. Iya, ada dua yang warga negara asing yang sudah kita proses di Polda Kaltara di sini.
Ya, baik pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara, sekali lagi saya ingatkan ya buat pendengar yang ingin bergabung bersama saya, kalian bisa bergabung di line WhatsApp di 08539529675 atau di line teleponnya di nomor yang sama di 08539529675. Dan kembali ke narasumber kita ya, kembali ke Pak Denny. Pak, ini kan bandar-bandar yang ada di Tarakan ini Pak, kemudian di Nunukan dan khususnya pada umumnya di Kaltara Pak. Ini mereka modusnya sudah berbagai cara, seperti yang dikatakan Pak Madi tadi, ditambak, mereka transaksi ditambak. Nah, bagaimana dari Polda Kaltara sendiri, khususnya di Tres Narkoba, bagaimana agar modus baru ini bisa dicegah? Nah, jadi untuk pencegahan modus-modus baru ini kita selalu rutin untuk melakukan kegiatan patroli atau monitoring ke wilayah-wilayah yang rawan-rawan masuknya narkoba. Juga sebulan kemarin juga dari Direktorat Narkoba Polda Kaltara juga mengungkap sebanyak 6 bungkus yang dimasukkan di dalam dubur. Jadi dia operasinya masuk di dalam dubur, satu orang sebanyak 3 bungkus dan sudah 8 kali melalui pesawat. Yang ke-9 kalinya baru kita bisa ungkap itu. Baik. Artinya memang pengedar ini berbagai cara payah Bu ya dilakukan bagaimana untuk meloloskan barang-barang tersebut ke Kaltara kemudian diterbangkan ke luar Kaltara. Dan baik pendengar Radio Kaltara 92,4 FM dan pemirsa Kaltara TV, nanti kita lanjutkan lagi ya di segmen berikutnya masih dengan tema pencapaian di Tres Narkoba, berantas narkoba di Kaltara. Jangan kemana-mana, setelah ini kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin yang baik bukan hadir dari sebuah politik uang. Pemimpin yang berkualitas hadir dari sebuah sistem politik yang bertanggung jawab. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, melaksanakan partisipasi politik yang cerdas. No money politik, no negative campaign. Yes, politik yang beradab. Datanglah dan sukseskan pemilihan serentak 9 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia menjadi provinsi terhebat. Pandemi belum berakhir. Mari kita putuskan penyebarannya dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Pakai maskermu. Coblos nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Setiabudi, penjabat sementara Gubernur Kalimantan Utara. Warga masyarakat Kalimantan Utara yang saya banggakan, saat ini kita sedang memasuki tahapan kampanye Pilkada serentak tahun 2020, termasuk yang di Kaltara. Dan pada tanggal 9 Desember 2020 sudah memasuki hari pemungutan suara. Kira-kira pemimpin seperti apa yang akan Bapak dan Ibu Saudara pilih? Menurut saya, ini saya kasih bocoran, salah satu yang harus Bapak dan Ibu perhatikan adalah pemimpin yang betul-betul peduli pada warganya dan juga yang patuh pada protokol kesehatan COVID-19. Sama protokol kesehatan saja peduli, apalagi sama warganya. Selamat pemilih 9 Desember 2020. Mari kita sukseskan Pilkada serentak tahun 2020 di Kaltara yang sukses, damai, lancar, dan yang aman
dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hero hadir untuk masyarakat Kaltara. Sumber daya manusia bisa unggul, peningkatan daya saing sektor perikanan dan pertanian menjadi prioritas utama. Keberlanjutan pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok negeri, serta tidak ada lagi kesenjangan sosial yang terjadi untuk masyarakat Kaltara. Irianto Lamri dan Irwan Sabri berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan Kaltara sejahtera dan terdepan. Seperti apa sih bentuk surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara 9 Desember 2020 mendatang? Pertama, pastikan kop atau bagian atas surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara berwarna merah. Kedua, cermati judul surat suara yang tertera dan pastikan sesuai dengan contoh di atas. Selanjutnya, pada surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Utara tahun 2020, pastikan terdapat 3 kolom yang menunjukkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada surat suara Anda. Nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Ayo ke TPS tanggal 9 Desember 2020. Tetap patuhi protokol kesehatan. Suara Anda menentukan nasib Kaltara 5 tahun mendatang. Saudara-saudaraku masyarakat Kalimantan Utara, kita adalah masyarakat yang siap untuk melakukan perubahan demi Kaltara yang lebih baik. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Dr. Andes Haji Jainal Arifin Paliwang SHMhum bersama Dr. Jansen TP MSc siap memimpin dan mengantarkan cita-cita masa depan Kalimantan Utara rumah kita, kabupaten kota pilar provinsi, membangun desa, menata kota, bersama mewujudkan Kalimantan Utara berubah, maju dan sejahtera. salah satu ketua kelompok budidaya rumput laut yang ada di Kelurahan Mambulungan. Dan juga kami adalah pemanfaat dari penjemuran rumput laut yang telah dibangun. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini dalam program Satu yang telah membantu petani rumput laut untuk mengadakan pembangunan rumput laut. Kami sangat terbantu dengan adanya pembangunan seperti ini. Kembali lagi bersama saya Muhammad Aras di program Dialog Interaktif dengan tema pencapaian Ditres Narkoba Berantas Narkoba di Kaltara. Dan buat pendengar yang ingin bergabung bersama kita, kalian bisa bergabung di line telepon ya di 0552203341. Dan sudah ada yang bergabung, kita angkat. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bang Arif. Bang Arif. Ya. Bang Arif, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, silakan pertanyaannya Bang Arif.
terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak narasumber dan Ibu di studio. Ya. Ya, mudah-mudahan selalu sehat ya. Saya di sini Aras ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mengapresiasi kepada pihak kepolisian. Ya. Halo, karena telah membuat masyarakat kita ini di Kaltara hidup aman dan damai lah ya, gitu ya. Ini kerja keras dari kepolisian lah, ya. Halo. Ya, halo ya. Ya, ya. Ini tidak terdengar. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, ya, ya. Halo. Ya, ya, silakan Pak, silakan. Ya, oke. Saya di sini sangat mengapresiasi dengan kerja kepolisian. Baik. Kita, halo. Ya, halo. Kedengaran aja? Ya, kedengaran. Oke. Begini. Kita cerita soal kriminal ya. Pada hari ini. Ya, tidak sedikit lah kasus-kasus kriminal yang sudah ditangani oleh kepolisian Aras ya. Banyak sekali, ini merupakan satu kerja yang perlu kita dukung dan mengapresiasi kepada kepolisian. Benar. Ya, dan tidak sedikit juga pelaku-pelaku melakukan perlawanan ya. Tidak dengar melakukan perlawanan. Tapi karena mungkin kepolisian pembekalannya cukup sehingga bisa melumpuhkan semua pelaku-pelaku yang melawan kalau di operasi ya. Baik. Ya, begitu. Banyak sekali kasus yang diungkap oleh kepolisian, termasuk barang bukti. Gitu. Tapi kadang-kadang kita kelimpahkan ke pengadilan itu ya. Ya, dengan barang buktinya yang begitu cukup banyak, kadang-kadang hukumannya juga sedikit ya, begitu kita dengar. Ya. Atau tidak sesuai dengan jaksa penuntut umum lah, begitu yang diponis ya. Cuma kadang-kadang juga kita ada dengar itu bahkan ada yang diponis bebas. Biasa ada kita dengar ya. Gitu. Jadi pertanyaannya bagaimana polisi menyikapi hal seperti ini, karena kerja ini termasuk nyawa juga taruhannya kepolisian ini. Karena tidak sedikit ada yang melakukan perlawanan. Ya, jadi sudahlah kerja keras begini, nyawa taruhannya sehingga sampai ke pengadilan, ponisnya sedikit, bahkan ada yang diponis bebas. Jadi pertanyaan bagaimana polisi menyikapi hal seperti ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Arif yang sudah bergabung bersama kita, dan sangat menarik apa yang menjadi pertanyaan dari Bang Arif, yaitu bagaimana sikap dari kepolisian sendiri melihat banyaknya pengungkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Bahkan ada pelaku-pelaku yang ditangkap dengan jumlah barang bukti mencapai puluhan kilo ya. Namun pada akhirnya proses hukum di pengadilan ya, bahkan ada yang diponis hanya 15 tahun penjara, ada yang bahkan diponis bebas. Nah, dari Pak Denny sendiri, dari kacamata Polda sendiri, bagaimana melihat realita seperti itu, Pak? Jadi terima kasih saya ucapkan kepada Bang Arif yang sudah mengikuti acara ini dan sempat memberikan pertanyaan kepada kami yang di sini. Jadi untuk hingga saat ini kami tetap akan menindak tegas bagi para pengedar maupun bandar narkoba pada saat dilakukan penangkapan atau pengamanan, dia melakukan perlawanan, pasti kita akan lakukan tindakan tegas yang terukur, yang sesuai SOP yang kita miliki selama ini. Terus untuk tadi Bang Arif juga menanyakan hukuman sama barang buktinya kok kayaknya tidak sesuai gitu Pak Aras. Jadi dari pihak kita juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melengkapi daripada saksi maupun bukti yang dibutuhkan di dalam persidangan tersebut di kejaksaan. Masalah putusan itu berapa tahun atau gimana, itu dari hasil di persidangan nanti. Jadi bukan dari pihak kepolisian sendiri. Jadi nanti ada hasil persidangan, itulah putusan sidang atau yang dijalani dari para tersangka tersebut. Baik. Nah, Pak Denny melihat hukuman-hukuman yang diberikan oleh pengadilan kepada para pelaku ini, apa ketika pertimbangan mereka sehingga kadang ada tersangka, terdakwa yang diberikan hukuman tidak setimpal dengan jumlah barang bukti yang diamankan. Dari Pak Denny sendiri melihatnya apa pertimbangan dari kejaksaan mungkin atau pengadilan? Ya mungkin itu kalau masalah putusan pengadilan kan hasil dari keadaan yang di lapangan di persidangan. Mungkin dari Pak Hakimnya sendiri dilihat dari sisi kanan atau sisi kirinya di mana gimana. Kalau kita
bicara di lapangan sesuai barang bukti yang ada, kita limpahkan kejaksaan, nanti dari pihak kejaksaan untuk melakukan penuntutan di persidangan. Terima kasih buat Bang Arif ya, dan saya rasa cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Denny. Bang Arif, jadi memang ketika misalnya kepolisian sudah melakukan penangkapan, sudah melengkapi BAP-nya, kemudian melimpahkan ke kejaksaan, nah, itu tentu menjadi ranahnya kejaksaan dengan pihak pengadilan ya. Jadi kepolisian sebatas menjadi saksi saja, Pak ya. Nah, ketika dilakukan persidangan memberikan keterangan kepada hakim. Jadi memang untuk hukumannya itu kembali lagi kepada kejaksaan dan hakim, dan dengan mempertimbangkan beberapa keterangan saksi baik dari kepolisian, kemudian saksi dari terdakwa, kemudian saksi dari JPU Pak ya, yang dihadirkan. Oke, terima kasih buat Bang Arif. Dan masih terkait pencapaian Ditres Narkoba, berantas narkoba di Kaltara ya. Dan saya ingin mengetahui Pak Denny, sepanjang tahun 2020 ini sudah berapa banyak kasus narkoba yang sudah ditangani oleh Ditres Narkoba Polda Kaltara? Silakan Pak. Untuk kasus yang sudah ditangani hingga detik ini, saat ini di Polda Kaltara sebanyak 236 kasus dengan tersangka 350 orang, perempuan 24, untuk yang laki-laki 326. Sedangkan untuk barang bukti selama hingga saat ini yang kita peroleh dari 236 kasus tersebut sebanyak 45 kg. 45 kg. Ya. Baik. Nah, dari 326 tersangka Pak ya? 236 tersangka ini rata-rata ini apa anunya Pak? Maksudnya apakah pengedar atau bandar Pak? Pengedar Pak? Iya, pengedar ya? Kebanyakan pengedar. Untuk pengguna juga sedikit, untuk bandarnya juga ada beberapa orang juga yang di dalam salah satu dari tersangka tersebut ada juga bandar-bandarnya, kebanyakan pengedar. Jadi kita harapkan dari masyarakat juga apabila mengetahui peredaran atau pengedar, kalau kita lakukan pemeriksaan atau pengembangan, alangkah bagusnya minta tolong bicara dengan sejujurnya, barang ini milik dari si A, mau diantarkan ke si B apa. Jadi kesusahan kita hingga saat ini terputus dari pengedarnya aja. Mungkin dari pengedar mungkin sudah punya ikatan emosional atau janji dari bandarnya, kalau seandainya kamu ngomong nanti ketangkap tidak kami biayai di lembaga pemasyarakatan atau gimana. Kalau seandainya kamu tidak ngomong nanti keluargamu saya biayai. Mungkin ada deal-deal antara bandar sama pengedar. Kebanyakan kayaknya gitu yang saya dapat informasi. Artinya ketika diamankan sudah terputus Pak ya, artinya tidak sampai ke ke hulunya itu. Jadi memang itu yang menjadi kendala dari pihak kepolisian, bagaimana untuk mengungkap bandar. Kemudian untuk barangnya Pak, itu dari Tawau Malaysia atau ada dari negara lain? Kebanyakan barang dari Tawau Malaysia. Iya. Kemudian Pak, ini menarik yang saya ingin tanyakan Pak, ini kan tidak jarang juga banyak pelaku pengedar narkoba yang diamankan, kemudian ada hubungan dengan para narapidana yang ada di lapas Tarakan. Nah, seperti apa dari Ditres Narkoba Pak untuk melakukan koordinasi dengan pihak lapas, bagaimana ketika misalnya ada pengedar diamankan, terus pengedar tersebut disuruh dari napi, itu bagaimana tindak lanjut atau proses hukumnya Pak? Jadi begini, sudah pernah kita alami juga itu, barang itu dari dalam lapas Tarakan, begitu ketangkap di luar, ya kita kembangkan ke sana. Memang kita menyurati juga, kita koordinasi dari pihak lapas untuk kita melakukan pemeriksaan dan kita proses lagi. Jadi nanti disidangkan lagi dia. Iya. Artinya hukumannya bertambah lagi. Bertambah lagi. Ada berapa kasus Pak untuk lapas sendiri yang melaksanakan transaksi pada saat dipidana masih melakukan transaksi? Ada sekitar 3 atau 4 gitu. Tapi orangnya memang sudah di dalam, jadi ya kita proses. Ya kita tidak melakukan penahanan karena sudah ditahan duluan dia kan. Tinggal kita nanti waktunya sidang kita lengkapi berkas, waktunya sidang ya kita disidangkan gitu aja. Nah, keterangan dari tersangka ini Pak atau dari napi ini kok bisa Pak ya? Maksudnya melakukan transaksi padahal sudah di menjalani hukuman di lapas Tarakan, itu kok kenapa bisa Pak? Maksudnya keterangan-keterangan dari mereka Pak?
Ya keterangan mereka infonya dia dapat kiriman dari luar, sehingga dia mungkin bisa menyembunyikan di dalam atau gimana. Ada tempatnya yang mereka khusus, tapi petugas lapasnya sendiri tidak tahu mungkin kan. Jadi sehingga dia merasa aman di sana, gimana akhirnya bisa memasukkan barang dan mengeluarkan barang. Baik. Ya, baik pemirsa Kaltara TV dan pendengar setia Radio Kaltara ya, itu tadi penyampaian dari dua narasumber kita terkait peredaran narkoba di Kalimantan Utara ya. Jadi nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya sekaligus closing statement terhadap dua narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana, sesaat lagi kan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin yang baik bukan hadir dari sebuah politik uang. Pemimpin yang berkualitas hadir dari sebuah sistem politik yang bertanggung jawab. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, melaksanakan partisipasi politik yang cerdas. No money politik, no negative campaign. Yes, politik yang beradab. Datanglah dan sukseskan pemilihan serentak 9 Desember 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras Indonesia menjadi provinsi terhebat. Pandemi belum berakhir. Mari kita putuskan penyebarannya dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Pakai maskermu. Coblos nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Setiabudi, penjabat sementara Gubernur Kalimantan Utara. Warga masyarakat Kalimantan Utara yang saya banggakan, saat ini kita sedang memasuki tahapan kampanye Pilkada serentak tahun 2020, termasuk yang di Kaltara. Dan pada tanggal 9 Desember 2020 sudah memasuki hari pemungutan suara. Kira-kira pemimpin seperti apa yang akan Bapak dan Ibu Saudara pilih? Menurut saya, ini saya kasih bocoran, salah satu yang harus Bapak dan Ibu perhatikan adalah pemimpin yang betul-betul peduli pada warganya dan juga yang patuh pada protokol kesehatan COVID-19. Sama protokol kesehatan saja peduli, apalagi sama warganya. Selamat memilih 9 Desember 2020. Mari kita sukseskan Pilkada serentak tahun 2020 di Kaltara yang sukses, damai, lancar, dan yang aman dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, pola hidupnya kurang baik, dan juga yang stres. Oleh sebab itu sangat disarankan untuk bisa mengkonsumsi DM PAS agar mencegah terjadinya diabetes.
Untuk info lebih lanjut mengenai DM Pass dan pemesanan produk, silahkan hubungi segera call center kami. Hati-hati produk tiruan yang... Kembali lagi bersama saya Muhammad Aras di program Dialog Interaktif dengan tema pencapaian Ditres Narkoba Berantas Narkoba di Kaltara. Masih bersama dua narasumber kita. Yang pertama adalah Ibtu Denny Mardianto selaku Kanit 2 Ditres Narkoba, dan yang kedua Ida Juan Aing SA selaku PS Paur Subbakmin Ops Ditres Narkoba Polda Kaltara. Dan kita sudah berada di segmen terakhir ya. Dan sudah ada pertanyaan nih yang masuk di line WhatsApp, yaitu: selamat siang Radio Kaltara dan Kaltara TV, saya Revan di Tarakan ingin bertanya, seperti apa perkembangan kasus narkoba di masa pandemi COVID-19? Apakah mengalami peningkatan jumlah kasus atau mengalami penurunan? Dan apakah ada kesulitan dari pihak kepolisian dalam mengungkap kasus narkoba di masa pandemi COVID-19? Silakan Pak Denny. Jadi terima kasih Mas atau Bapak Revan ya, telah bergabung di segmen ini. Untuk khususnya tindak narkoba, kasus narkoba waktu masa pandemi ini turun. Iya, turun dari sebelum pandemi. Jadi untuk masalah kesusahan kita di lapangan juga, yang biasanya kita menangkap orang langsung pegang atau apa, di masa pandemi ini dengan COVID ini kita perlu ekstra hati-hati juga, ekstra safety juga. Jadi seandainya kita melakukan penangkapan terhadap tersangka, kita juga langsung melakukan rapid kepada tersangka tersebut, maupun kalau perlu swab, kita swab juga. Baik, artinya memang mungkin karena ada pengetatan juga ya dari pemerintah daerah, sehingga aktivitas para pengedar-pengedar ini terbatas juga, sehingga mengalami penurunan. Dan terima kasih ya buat Pak Revan di Tarakan. Sudah dijawab ya pertanyaannya oleh Pak Denny. Dan tibalah saatnya ya kita closing statement kepada dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Dan saya berikan kesempatan kepada Ibu atau Ida Juan Aing SH ya, silakan Bu, berikan penyampaian kepada masyarakat Kalimantan Utara, atau mungkin himbauan atau pesan-pesan bagaimana agar menghindari yang namanya narkoba. Silakan. Terima kasih. Saya dari Direk Narkoba menghimbau kepada masyarakat Kaltara agar menjauhi narkoba. Dan untuk fondasi kita supaya kita tidak mudah terjerat dengan narkoba, itu kita tetap mendekatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kita harus tetap mendekatkan diri dengan keluarga, memilih teman atau bergaul yang secara positif, melakukan kegiatan yang positif. Itu aja. Ya, terima kasih buat Ibu Juan, dan saya persilakan kepada Pak Denny, silakan Pak. Jadi kami berpesan kepada seluruh warga masyarakat, khususnya Provinsi Kalimantan Utara, jauhi narkoba, hindari narkoba, karena tidak ada untungnya dan tidak ada gunanya kita menggunakan atau memakai narkoba. Dan tidak lupa juga kami berpesan kepada para orang tua yang mempunyai anak yang masih muda-muda, khususnya yang tingkat-tingkat mulai menganjak dewasa, SMA, pantau mereka, kegiatan mereka, awasi mereka, pergaulan mereka, jangan sampai terjerumus di lembah narkoba, karena sekali mereka terjerumus, hancur sudah masa depannya. Jangan sampai anak generasi muda, anak-anak kita terjerumus di narkoba. Demikian Pak Ras, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Denny dan Ibu Juan sudah bersedia hadir di studio Kaltara TV dan Radio Kaltara. Sehat selalu, dan demikian kebersamaan kita di siang hari ini di program Dialog Interaktif dengan tema pencapaian Ditres Narkoba dalam memberantas narkoba di Kaltara. Dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kalimantan Utara, dan jauhi narkoba. Saya Muhammad Aras, pamit undur diri dari layar kaca Anda. Selamat siang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin yang baik bukan hadir dari sebuah politik uang. Pemimpin yang berkualitas hadir dari sebuah sistem politik yang benar sayang, bila